Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM 180.3033, kelas PBSI Ilmu Dakwah A. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah dengan judul Gibahmu Merugikanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual seperti ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Saudaraku rahimakumullah, terdapat 3 macam gibah yang harus engkau ketahui. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, gibah ada 3 gambaran, seluruhnya ada dalam kitabullah Ta'ala, yaitu gibah, if, dan buhton. Gibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu pada perkara yang memang ada padanya. Kemudian if adalah engkau membicarakannya pada berita yang sampai padamu tentangnya, dan buhton adalah engkau membicarakannya pada perkara yang tidak ada padanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hati-hatilah dari sifat berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan, dan janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah percakapan bersama Mu'az bin Jabal, Rasulullah berkata, bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka melainkan akibat lisan-lisan mereka? Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2616. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik. Rasulullah bercerita, kala Allah mengangkat ke langit saat Mi'raj, aku melewati sekumpulan orang. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajahnya serta mencabik-cabik badannya sendiri. Lantas aku heran dan bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka pemakan bangkai yang dulu kerjanya ngomongin orang dan suka menjatuhkan kehormatan orang lain. Hadis riwayat Ahmad nomor 3224. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak baik, tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kalian benci pada orang itu, janganlah kalian kuntit keburukannya. Nanti akhirnya kalian yang akan rugi sendiri. Dari Abu Barzah Al-Aslami, suatu hari Rasulullah bersabda, wahai orang-orang yang beriman sebatas lisannya, namun belum sampai menyentuh kalbunya, jangan pernah kalian mencari aib seorang muslim. Jangan pula kalian mengorek-orek aib mereka. Barang siapa yang berupaya mencari aib seorang muslim, pasti Allah akan berbalik mengorek aibnya sendiri. Siapa saja yang Allah korek aibnya, maka akan singkap segala aib walaupun berada di dalam lubang rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2023. Saudaraku, masih ingatkah kalian dengan perkataan ngomongin orang seperti memakan bangkai? Adakah di antara kalian yang suka memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian akan merasa jijik dengan itu. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Saudaraku, pada suatu hari Rasulullah melempar sebuah pertanyaan kepada para sahabatnya. Tahukah kalian apa itu gibah? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, jawab sahabat. Lantas Nabi bersabda, engkau menyebutkan kepada saudaramu sesuatu yang tidak ia inginkan jika didengar orang lain. Sontak sahabat bertanya lagi, lah bagaimana jika yang disebutkan itu memang suatu kenyataan? Kemudian Nabi menjawab, jika gosip yang kamu bicarakan sesuai dengan kenyataan, berarti engkau telah berbuat gibah. Namun, jika tidak sesuai, berarti engkau telah berbuat fitnah. Hadis riwayat Muslim nomor 2589 dari Abu Hurairah.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin bertaubat dari perbuatan gibah, ada 5 syarat, yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas hanya ingin diketahui oleh Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang kedua, menyesal dari perbuatan tersebut, karena penyesalan adalah bukti kejujuran taubatnya. Yang ketiga, melepaskan dirinya dari perbuatan tersebut. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima, bertaubat sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan sebelum terbit matahari dari sebelah barat. Artinya itu adalah tanda-tanda kiamat. Sebagai bentuk melepaskan dirinya dari perbuatan ghibah, maka sebagian ulama berpendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsmaini rahimahullah, yaitu apabila orang yang digibahi mengetahui bila dirinya dibicarakan, maka orang yang melakukan ghibah harus mendatanginya dan meminta maaf. Namun, bila orang tersebut tidak mengetahui, maka orang yang melakukan ghibah tidak perlu mendatanginya. Namun dia cukup memohon ampun dan kemudian memperbaiki nama orang yang digibahi dengan cara memberitahu kebaikan orang yang digibahi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114 yang artinya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Saudaraku, membicarakan orang itu memang cenderung mengasyikkan, namun hal itu tidak akan menambah dan memperbanyak iman dan amal kita, bahkan rezeki kita. Malah justru mengurangi bobot pahala. Membicarakan kekurangan orang lain bagai memakan bangkai saudaranya. Semoga Allah melindungi kita semua. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan mengenai ghibah ini. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.